Hasil laga timnas Filipina kontra timnas Vietnam bantu Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF. Dikritik habis-habisan usai tumbang oleh timnas Vietnam, Sintayong janjikan satu tiket ke semifinal kontra Filipina. Hubungan memanas, Sintayong jawab sentilan Erick Thohir jelang laga kontra Filipina. Sempat telak dinaturalisasi, Emil Audero kini berharap bisa membela skuad Garuda di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini, selengkapnya hanya di Kickoff Football. Laga yang bisa menentukan langkah dan peluang timnas Indonesia untuk meraih tiket ke semifinal Piala AFF. Ya, laga keempat timnas Filipina di ajang Piala AFF mempertemukan timnas Filipina kontra timnas Vietnam baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion Rizal Memorial itu, kedua negara tampil all-out demi meraih hasil terbaik untuk mengamankan tiket untuk lolos ke semifinal Piala AFF. Walaupun terlihat ada perbedaan level permainan antara timnas Filipina dengan Vietnam, namun tim tuan rumah sempat beberapa kali merepotkan lini pertahanan Vietnam di awal babak pertama. Timnas Vietnam yang tampil dengan penuh kepercayaan diri tinggi justru banyak membuang peluang di depan gawang Filipina. Skuad asuhan Kim Sang-sik ini sempat mendapatkan satu harapan penalti pada menit ke-11 saat pemainnya dilanggar di kotak terlarang oleh pemain belakang Filipina. Namun sayang saat wasit meninjau VAR, keputusan penalti pun dianulir dan skor pun kembali imbang 0-0. Sampai menit ke-35, timnas Vietnam benar-benar dibuat kewalahan dengan pertahanan yang dimainkan oleh tim lawan. Kiper timnas Filipina Patrick Daito tampil gemilang di bawah mister gawang dengan banyak melakukan save krusial pada laga kali ini. Tidak banyak peluang didapatkan tim tuan rumah. Bermain lebih bertahan, timnas Filipina mencoba mengimbangi permainan cepat timnas Vietnam. Hingga babak pertama usai, tidak ada gol tercipta dari kedua kubu. Skor 0-0 menutup babak pertama. Hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Timnas Indonesia mendukung timnas Vietnam kalahkan Filipina di Piala AFF. Sesuai jadwal, timnas Filipina akan menjamu Vietnam di laga lanjutan grup B Piala AFF yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina pada Rabu malam ini. Skuad Golden Star Warriors saat ini memuncaki klasemen grup B Piala AFF dengan koleksi 6 angka. Koleksi 6 poin itu didapat skuad asuhan Kim Sang-sik hanya dari 2 pertandingan, yakni menang 4-1 atas Laos dan menang 1-0 kontra timnas Indonesia. Di sisi lain, The Oscars duduk di posisi ketiga dengan koleksi 2 angka setelah melewati 2 laga. Lalu bagaimanakah dengan timnas Indonesia? Skuad Garuda duduk di posisi kedua dengan 4 angka setelah melewati 3 pertandingan. Melihat kondisi di atas, timnas Vietnam dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF jika menang atas Filipina malam ini. Koleksi 9 angka dipastikan tidak akan menggeser Golden Star Warriors dari status juara grup B. Peluang timnas Vietnam menang atas Filipina cukup besar. Dalam 6 pertemuan terakhir di semua kompetisi, timnas Vietnam selalu menang atas Filipina. Kemenangan terakhir tersaji di matchday kelima grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni 2024 kemarin dengan skor akhir 3-2. Jika timnas Vietnam benar menang atas Filipina, timnas Indonesia tinggal berharap laga Myanmar kontra Laos berakhir imbang atau Laos yang memenangkan pertandingan. Andai ini yang terjadi, timnas Indonesia tinggal butuh menang atas Filipina di matchday terakhir yang akan digelar pada hari Sabtu 21 Desember 2024 malam untuk lolos ke semifinal sebagai runner-up. Selain itu, bersua Filipina, The Golden Star Warrior akan kesulitan bermain di lapangan rumput sintetis. Lapangan Stadion Rizal Memorial menggunakan rumput sintetis. Umumnya, laju bola menjadi lebih cepat dibandingkan dengan lapangan dengan rumput alami. Hal itu yang disadari oleh pemain Vietnam, Bui Phi-hao. Dia memprediksikan bakal membutuhkan waktu bermain dengan rumput artifisial. Bermain di lapangan artifisial akan menyebabkan kesulitan tertentu untuk timnas kami. Kami akan mencoba yang terbaik untuk bermain bagus melawan Filipina. Lapangannya keras, lebih keras dibanding rumput alami. Kami harus sebaik mungkin beradaptasi melawan tim tuan rumah, kata Bui Phi-hao. Jadi apakah timnas Indonesia akan mendukung Vietnam mengalahkan Filipina malam ini? Daripada fokus memikirkan hasil pertandingan lain, pelatih timnas Indonesia Sintayong dijamin fokus untuk memperbaiki tim sebaik mungkin. Menciptakan peluang merupakan salah satu kekurangan yang dimiliki skuad timnas Indonesia di Piala AFF. Minimnya kreativitas di lini sentral menjadi salah satu penyebab sulitnya para pemain timnas Indonesia mencetak gol.
Terbukti dari 4 gol yang dibuat timnas Indonesia di Piala AFF, semuanya dicetak pemain belakang. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tetap optimistis timnya akan melaju ke babak semifinal ASEAN Cup 2024. Meskipun baru saja menelan kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam pada minggu kemarin. Meski kalah, Sintayong tetap percaya diri bahwa Indonesia bisa bangkit dan meraih tiket ke babak semifinal. Nasib tim Garuda akan ditentukan pada laga terakhir melawan Filipina pada Sabtu nanti. Kemenangan di laga tersebut akan menjadi kunci untuk memastikan kelolosan Indonesia ke babak semifinal. Menanggapi kekalahan dari Vietnam, Sintayong menyebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pertandingan. Salah satunya adalah kesenjangan pengalaman pemain kedua tim. Vietnam menurunkan skuad senior dengan rata-rata usia 28 tahun. Sementara Indonesia bermain dengan skuad muda dengan rata-rata usia hanya 21,2 tahun. Saya masih mempersiapkan diri untuk semifinal, dan saya yakin kami bisa lolos ke babak berikutnya. Dan kami akan melaju ke babak berikutnya. Ada kesenjangan antara tim senior Vietnam dan tim nasional muda kami. Tetapi tetap saja pemain kami, mereka berusaha yang terbaik. Pergerakan, jarak tempuh, mentalitas, dan hal-hal lain. Saya juga ingin memuji kinerja tim kami. Menurut saya, kerja bagus untuk tim kami. Tetap saja kami memiliki pengalaman bagus untuk pertandingan ini. Kami akan berjuang keras di pertandingan terakhir. Saya yakin kami bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, kata Sintayong. Media Korea Selatan memberikan pembelaan untuk Sintayong usai dikritik Ketua Umum PSSI Erick Thohir karena mengeluhkan jadwal Piala AFF yang begitu padat. Sebelumnya memang Sintayong memprotes jadwal padat Piala AFF. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu karena ia menilai jadwal antar laga babak penyisihan grup dengan jeda 3 hari menggunakan format home and away sangat tidak ideal. Ia menyarankan agar format itu segera berubah. Dalam hal ini, format babak penyisihan grup dikembalikan seperti edisi 2016 yang memakai sistem home turnamen. Namun ketika menanggapi keluhan Sintayong, Erick Thohir justru meminta Sintayong untuk tidak banyak mengeluh dan fokus saja terhadap target yang telah disepakati bersama. Media Korea Selatan Best 11 turut mengomentari pernyataan Erick Thohir. Mereka membela apa yang diungkapkan Sintayong adalah hal yang wajar. Dari sudut pandang pelatih, kekhawatirannya dapat dimengerti. Jika para pemain tidak bermain dalam kondisi maksimal, tentu sulit mengevaluasi skill dan juga potensinya dengan baik. Tulis Best 11. Isu naturalisasi Emil Audero, kiper Como 1907 yang bermain di Serie A, kembali mencuat setelah interaksi terbaru antara sang pemain dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Emil yang memiliki darah Indonesia dan lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kini dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini mencuat setelah sebuah video dari akun X @agamaprilo_18 memperlihatkan percakapan singkat Emil Audero dengan seorang netizen asal Indonesia yakni Agam Aprilo. Dalam percakapan tersebut, Emil sempat menyinggung tentang pertemuannya dengan Erick Thohir dan menyatakan harapannya terkait kemungkinan membela timnas Garuda. Lahir pada 18 Januari 1997, Emil Audero sebenarnya memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Meski pernah membela tim nasional Italia di level junior, Emil Audero belum pernah dipanggil ke tim senior Italia, yang membuka jalan bagi dirinya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Proses naturalisasi ini semakin realistis setelah Emil Audero bertemu Erick Thohir pada bulan April 2024 lalu. Momen pertemuan tersebut memicu spekulasi besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apalagi dalam tradisi PSSI di era Erick Thohir, pertemuan dengan pemain kerap menjadi awal dari proses naturalisasi. Namun Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya masih perlu waktu untuk membahas lebih dalam. Meski komunikasi telah terjalin beberapa kali, termasuk di Milan, belum ada kesepakatan final. Target ambisius timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi motivasi utama PSSI dalam menggait pemain-pemain potensial seperti Emil Audero. Saat ini timnas Indonesia masih berpeluang besar melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Keberadaan pemain berpengalaman seperti Emil Audero dinilai bisa memperkuat posisi Indonesia di persaingan level Asia. Kiprah Emil di kompetisi Serie A memberikan nilai tambah signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di liga kelas atas Eropa, kehadirannya akan meningkatkan kualitas lini pertahanan dan membawa kepercayaan diri baru bagi para pemain muda Indonesia. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.